03020070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi tafsir Al-Quran di Indonesia menurut Bapak Froy Shihab. Sejarah perkembangan tafsir Al-Quran dalam konteks Indonesia dapat ditelusuri dengan melacak sejarah masuknya Islam di Indonesia. Penerimaan masyarakat terhadap Islam otomatis menerima Al-Quran karena Islam tidak dapat dilepaskan dari sumber utamanya yaitu Al-Quran. Namun karena Al-Quran datang dengan bahasa Arab, tentu butuh penjelasan lebih lanjut untuk memberi pemahaman terhadap masyarakat yang asing dengan bahasa Arab. Al-Quran adalah bacaan sempurna karena tidak ada satu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Tiada bacaan seperti Al-Quran yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungannya yang tersurat dan tersirat, bahkan sampai kepada kesan yang ditumbuhkannya. Mempelajari isi Al-Quran akan menambah pembendaharaan baru, memperluas pandangan dan pengetahuan, meningkatkan perspektif baru, dan selalu menemui hal-hal yang baru. Karena Al-Quran merupakan sumber ilmu dan khasanah pengetahuan jika dikaji secara detail. Muhammad Froy Shihab dalam kajian tafsir Al-Quran di Indonesia saat ini merupakan sosok fenomenal. Beliau merupakan salah seorang ulama terkemuka di Indonesia yang mengkhususkan diri pada kajian ilmu-ilmu Al-Quran dan tafsir. Dari tangannya telah lahir puluhan artikel buku yang semuanya bersentuhan dengan kajian Al-Quran. Salah satu karya yang menarik dari penafsiran beliau adalah Tafsir Al-Misbah. Beliau melihat bahwa masyarakat Muslim Indonesia sangat mencintai dan mengagumi Al-Quran. Hanya saja sebagian dari mereka itu hanya kagum pada bacaan dan lantunan dengan menggunakan suara merdu. Kenyataan ini seolah-olah mengidentifikasikan bahwa Al-Quran hanya sekedar untuk dibaca saja. Sebenarnya bacaan dan lantunan Al-Quran harus disertai dengan pemahaman dan penghayatan dengan menggunakan akal dan hati untuk mengungkapkan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Al-Quran telah memberikan banyak motivasi agar manusia merenungi kandungan-kandungannya melalui dorongan untuk memberdayakan akal pikirannya. Tradisi tilawah, qiraah, dan tadabbur Al-Quran merupakan upaya memahami dan mengamalkan Al-Quran. Pengambilan nama Al-Misbah pada kitab tafsir yang ditulis oleh Muhammad Froy Shihab tentu bukan tanpa alasan. Bila dilihat dari kata pengantarnya, ditemukan penjelasan yaitu Al-Misbah berarti lampu, pelita, lentera, atau benda lainnya yang berfungsi serupa, yaitu memberi penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dengan memilih nama ini, dapat diduga bahwa Froy Shihab berharap tafsir yang ditulisnya dapat memberikan penerangan dalam mencari petunjuk dan pedoman hidup, terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna Al-Quran secara langsung karena kendala bahasa. Kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Misbah. Kelebihan tafsir Al-Misbah, tidak ada satu kitab tafsir pun yang sempurna dalam semua aspek, baik metode, sistematika, atau yang lainnya, yang mampu menampilkan pesan Allah secara lengkap. Umumnya, kelebihan dan kekurangan kitab tafsir dalam suatu aspek akan menyebabkan kitab tafsir tersebut memiliki kekurangan pada aspek lainnya. Tafsir ini membahas fenomena kontemporer, misalnya masalah ilmu pengetahuan, teknologi. Hal ini disebabkan penafsiran seseorang mufasir sangat dipengaruhi oleh sudut pandang keahlian dan kecenderungan masing-masing. Demikian halnya dengan kitab tafsir Al-Misbah. Di samping memiliki kelebihan, juga tidak melepaskan diri dari kekurangan yang dikagumi. Adapun kelebihan tafsir Al-Misbah adalah 1. Tafsir ini sangat kontekstual dengan kondisi keindonesiaan. Dalamnya banyak merespon beberapa hal yang aktual di dunia Islam, Indonesia, atau internasional. 2. Froy Shihab meramu tafsir ini dengan sangat baik dari berbagai tafsir pendahulunya dan meraciknya dalam bahasa yang mudah dipahami dan dicerna, serta dengan sistematika pembahasan yang enak diikuti oleh para penikmatnya. 3. Froy Shihab orang yang jujur. Dalam menukil pendapat orang lain, ia sering menyebutkan pendapat pada orang yang berpendapat. Froy juga menyebutkan riwayat dan orang yang meriwayatkannya, dan dalam menafsirkan ayat Froy tidak menghilangkan koneksi antara ayat dan antar surat.
4. Menggunakan bahasa Indonesia sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami isi Al-Quran sebagai pedoman atau petunjuk bagi manusia. Memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khasanah pemahaman dan penghayatan kita terhadap rahasia makna-makna Al-Quran. 5. Sistematika tafsir Al-Misbah sangat mudah dipahami dan tidak hanya oleh mereka yang mengambil studi Islam khususnya, tetapi juga sangat penting dibaca oleh seluruh kalangan, baik akademis, santri, kiai, bahkan sampai kaum mu'alaf, karena tafsir ini memberi cara yang berbeda dengan tafsir lainnya. 6. Pengungkapan kembali tafsir ayat-ayat Al-Quran yang telah ditafsirkan sebelumnya dalam menafsirkan suatu ayat. Yang dimaksudkan adalah untuk mengkolerasikan antara ayat yang sebelumnya dengan ayat yang akan ditafsirkan, sehingga pembaca akan mudah memahami isi kandungan suatu ayat dan kaitannya dengan ayat lain. Dengan demikian akan tercipta pemahaman yang utuh terhadap isi kandungan Al-Quran. 7. Dalam menafsirkan suatu ayat-ayat Al-Quran, Muhammad Khalil Shihab mengungkapkan secara panjang lebar dan mengaitkan dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, yaitu dengan kenyataan sosial dengan sistem budaya yang ada. Misalnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 107 dijelaskan dengan tentang poligami, karena masalah poligami ini adalah marak di masyarakat. Selanjutnya ayat yang menjelaskan tentang akal agar manusia dapat membina akalnya dengan baik. Akal yang tidak dibina membuat manusia lupa akan dirinya, lupa akan adanya Allah, sehingga banyak kerusuhan yang terjadi di dunia ini. 8. Tafsir ini dalam suratnya terdapat tujuan utama untuk tema surat tersebut. Jadi pembaca akan dapat lebih mudah memahami isi kandungan Al-Quran karena sudah dijelaskan tujuan utama dari setiap surat. B. Yaitu kekurangan tafsir Al-Misbah. Khalil Shihab adalah seorang mufasir yang tidak luput dari kekurangan. Keadaan seorang adalah lingkungan budaya atau kondisi sosial dan perkembangan ilmu, juga mempunyai pengaruh yang tidak putih dalam menangkap pesan-pesan Al-Quran. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat kecenderungan dan kondisi yang berbeda-beda. Walaupun beliau seorang mufasir yang tentunya tidak luput dari kekurangan, tetapi beliau selalu berusaha menghindarkan tafsir-tafsir yang baru yang membuat pembaca memahaminya. Adapun kekurangan tafsir Al-Misbah adalah 1. Dalam berbagai riwayat dan berbagai kisah yang dituliskan oleh beliau dalam tafsirnya terkadang tidak menyebutkan parawinya, sehingga sulit bagi pembaca, terutama penuntut ilmu, untuk merujuk dan berhujjah dengan kisah atau riwayat tersebut. Sebagai contoh, sebuah riwayat atau kisah Nabi Saleh dalam tafsir surat Al-A'raf ayat 78. 2. Menurut sebagian sementara Islam di Indonesia, beberapa penafsiran Khalil dianggap keluar batas Islam, sehingga tidak jarang Khalil Shihab digolongkan dalam pemikiran liberal Indonesia. Sebagai contohnya penafsirannya mengenai jilbab, takdir dan isu-isu keagamaan lainnya. 3. Penggunaan bahasa Indonesia dalam menafsirkan Al-Quran menunjukkan bahwa buku tafsir tersebut bersifat lokal, hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia saja. Bahkan bagi orang non-Indonesia tetap akan mengalami kesulitan karena bahasa Indonesia bukan merupakan bahasa internasional. 4. Dapat menimbulkan penafsiran tumpang tindih dan pengulangan yang dapat menimbulkan kejenuhan. Misalnya, kaitannya dengan surah sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya. Penafsiran yang sebelumnya sudah dijelaskan secara menyeluruh di ayat yang berikutnya. 5. Di dalam menafsirkan suatu ayat, ia tidak memberikan informasi tentang halaman dan nomor volume buku yang ditulis, sehingga menyulitkan pembaca untuk mengetahui penjelasan tersebut secara lengkap dari sumber aslinya. 6. Beliau menafsirkan Al-Quran kurang adil, karena ada ayat yang dijelaskan secara tuntas, tidak ada juga yang hanya sekedarnya. Hal ini barangkali disebabkan oleh kemampuan yang terbatas dalam ilmu-ilmu eksakta dan keluasannya dalam ilmu-ilmu sosial keagamaan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.